Diary. Kemarin, aku berkunjung ke Museum Sri Baduga, salah satu museum terlengkap di kota Bandung. Di sana, aku belajar banyak hal dan bertemu dengan orang-orang hebat. Dulu, aku juga pernah ke Museum Sri Baduga dengan almarhum Papa saat aku masih kecil. Beliaulah sosok yang mengajariku banyak hal tentang indahnya budaya kita. Dan museum adalah tempat yang tepat untuk kita belajar tentang benda-benda bersejarah yang bisa kita lihat secara langsung. Assalamualaikum teman-teman, saat ini Della sedang berada di Museum Sri Baduga yang berlokasi di Jalan BKR nomor 185 Kota Bandung. Langsung aja yuk, kita masuk. Museum Sri Baduga didirikan pada tahun 1974 di bangunan yang dulunya digunakan kantor kecamatan. Namanya Kawedanan Tegalega yang merupakan mantan divisi administratif di Bandung. Nama sejarah Museum Sri Baduga diambil dari nama Raja Sunda yang bernama Sri Baduga. Dia adalah Raja Agung dari Kerajaan Sunda yang berlandasan agama Hindu di Jawa Barat. Nah teman-teman, Museum Sri Baduga ini memiliki 3 lantai loh. Lantai pertama yang berisi tentang peninggalan bersejarah Indonesia, khususnya peninggalan bersejarah Jawa Barat. Nah, sekarang Della udah ada di lantai 2. Lantai 2 ini memamerkan koleksi dan kebudayaan di masa lalu. Koleksi di lantai 2 juga terdapat barang-barang yang dipengaruhi oleh budaya Islam dan budaya Eropa. Budaya Eropa jelas dibawa oleh Belanda ketika masa penjajahan Belanda. Lalu, juga ada barang-barang dari era perjuangan dan kemerdekaan. Dan ini lantai ketiga. Lantai ketiga ini memamerkan koleksi etnografis seperti kain, tenunan, barang-barang bernilai seni, dan keramik. Di lantai ketiga, pengunjung akan melihat kesenian dan budaya khas seperti baju pengantin, perabotan, beberapa alat kehidupan, koleksi biologi yaitu fosil beberapa jenis makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Seni rupa yang banyak dikoleksi di lantai ketiga seperti karya 2 dimensi atau 3 dimensi. Di sana, aku bertemu dengan teman sekelasku yaitu Fikri. Gak nyangka loh bakal ketemu dia di sana. Lucu juga, karena Fikri itu orangnya pendiam dan cuek. Ternyata dia suka main ke museum. Fikri, Assalamualaikum Fikri. Waalaikumsalam Della. Gak nyangka loh ketemu kamu di sini. Kirain gak suka ke museum. Ya nih, sebenarnya saya juga suka motret benda-benda bersejarah gitu, sama suka mempelajari tentang sejarah dan budaya Indonesia. Seru banget sih, tapi kenapa? ya aku cuma malu sih gitu dianggap gak gaul sama teman-teman gitu karena mainnya ke museum bukan ke mall. Justru kita harus bangga dong mainnya ke museum karena bisa mempelajari banyak sekali hal yang bermanfaat. Kata almarhum papaku, bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai sejarahnya. Dan kita sebagai generasi milenial harus mencintai museum sebagai wujud menghargai sejarah dan budaya Indonesia. Iya nih, selama ini aku suka motret-motret benda-benda bersejarah buat koleksi pribadi aja gitu. Sekalian aku juga mau upload nih ke media sosial biar teman-teman aku juga tahu tentang sejarah dan budaya Indonesia. Nah gitu dong, itu namanya generasi milenial cinta budaya. Ya udah ya, aku lanjut dulu motret. Assalamualaikum Della. Waalaikumsalam. Salah satu benda bersejarah yang paling aku suka di Museum Sri Baduga adalah kereta kencana Paksi Nagaliman. Dulu, almarhum Papa pernah bilang bahwa itu adalah kereta kencana Kesultanan Kanoman Cirebon. Dan uniknya lagi, memiliki badan gajah, bersayap burung, dan berekor naga.
Nah teman-teman, kereta kencana ini peninggalan dari kerajaan Keraton Kanoman yang dulunya digunakan untuk menghadiri upacara kebesaran dan untuk kirap pengantin keluarga Sultan Kanoman. Paksi Nagaliman adalah kereta kencana Kesultanan Kanoman Cirebon berukuran panjang 3 meter, tinggi 2,6 meter, dan memiliki roda yang berdiameter 1,5 meter. Sesuai dengan namanya yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu paksi, burung, naga ular, dan liman gajah. Adanya dunia bawah atau air yang dilambangkan dengan naga. Dunia tengah atau tanah dilambangkan dengan gajah, dan dunia atas atau udara dilambangkan dengan burung. Badan kereta sebagai tempat duduk penunggangnya berbentuk badan gajah yang sedang melipakinya. Profil wajah mencerminkan wajah gajah dengan belalai mencuat ke atas yang ditancapi senjata Trisula sebagai konsep agama Hindu. Adapun profil naga dituangkan ke dalam bentuk mulut, taring, telinga, dan tanduknya. Kereta kencana ini berwarna merah, diperindah dengan kuning emas. Hiasan beragam dengan motif wadasan, merupakan ciri khas dari hiasan Cirebon. Di sana, aku juga bertemu dengan Bapak Edi Sukmono. Beliau baik banget dan menjawab semua pertanyaanku dengan lengkap. Sekarang Dela sudah berada dengan Bapak Edi. Pak, kalau boleh tahu siapa yang mendirikan museum ini? Jadi pertanyaannya mungkin sejarah museumnya ya. Oke adik sekalian, museum ini adalah Museum Provinsi Jawa Barat Sri Baduga ya. Jadi museum ini milik negara ya. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Dibangun oleh Sultan namanya Pak Dipyo Hartono ya, arsiteknya. Itu dibangun tahun 1974 ya. Baru 6 tahun kemudian museum ini berdiri ya, dibuka untuk umum. Berarti proses pembangunannya memakan waktu 6 tahun, lama ya. Tepatnya 5 Juni 1980 ya. Terus ada berapa total koleksi di Museum Sri Baduga ini? Oh iya, sampai dengan 2020 ini kurang lebih kita sudah memiliki 8.000 ya. Banyak nggak? Iya banyak. Banyak ya. Nah 8.000 ini tidak semua dipamerkan di ruang pamer ini ya. Kalau di ruang pamer ini ya mungkin hanya 10-15%-nya ya. Sisanya kita punya storage ya, disimpan di storage di gudang ya. Apa koleksi andalan di Museum Sri Baduga ini, Pak? Kalau dibilang andalan, semuanya andalan ya. Tapi memang ada namanya kriteria koleksi masterpiece ya. Koleksi masterpiece museum ya yang dijadikan master tentunya ya. Benda itu memiliki daya tarik tersendiri ya. Contohnya mungkin kamu kereta paksi itu ya, itu masterpiece ya, Paksi Nagaliman itu ya. Tapi juga ada ruangan khusus di sana, ruang masterpiece tadi di lantai 3 ya. Oke. Sudah berapa lama kereta kencana ini berada di Museum Sri Baduga ini? Sudah lama ya, semenjak museum ini didirikan sudah ada ya. Tapi memang yang kereta kencana itu sebenarnya replikanya ya. Kalau yang aslinya ada di Kesultanan Cirebon ya. Apakah ada sesuatu alasan yang menjadi kereta kencana ini diciptakan? Oh iya ya, ada sejarahnya pasti, yang pasti ya. Dari data sejarah ini dalam peristiwa ceritanya ada Pangeran Cirebon namanya Pangeran Denaningrat ya. Dia itu bermimpi melihat sebuah kereta yang dibentuk dengan 3 karakter binatang tadi ya. Dari impian itu langsung diwujudkan ya, dibuat tuh ya oleh Pangeran Denaningrat ya. Paksi, naga, liman. Paksi apa? Burung, naga ular naga, liman itu gajah. Nah itu 3 karakter binatang tersebut ya.
Tindakan seperti apakah supaya museum ini tetap terjaga? Oh iya, banyak sekali tindakannya ya. Yang pertama, tindakan yang utamanya yaitu perlindungan ya. Perlindungan yang utamanya. Ya, kita harus melindungi benda-benda cagar budaya baik yang ada di museum maupun di luar museum ya. Nah, perlindungan ini ya tentunya dengan perawatan, dengan konservasi, dengan pengamanannya ya itu. Nah, baru setelah itu dilindungi, selesai dirawat, benda itu sudah aman, sudah bagus, baru ya diperlihatkan oleh masyarakat, namanya dipamerkan itu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Itulah kegiatanku kemarin berkunjung ke Museum Sri Baduga. Seru kan? Kalau bukan kita yang menghargai sejarah negeri ini, siapa lagi? Yuk mulai bergerak. Generasi milenial cinta budaya.